Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Sobat Mupiaka Drama? Hari ini Mupiaka Drama akan membagikan materi matematika yang berjudul persamaan eksponen dengan bentuk A kali A pangkat fx kuadrat tambah B kali A pangkat fx tambah C sama dengan 0. Tapi sebelum saya lanjut ke materi persamaan eksponen ini, jangan lupa ya tetap dukung channel saya Mupiaka Drama dengan cara klik subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya serta like, komen, dan share video dari saya. Oke, kita langsung masuk aja ke materi ini. Nah, persamaan eksponen dengan bentuk A kali A pangkat fx dikuadratkan tambah B kali A pangkat fx tambah C sama dengan 0 ini dapat diselesaikan dengan cara mengubah persamaan eksponen ini ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Nah, untuk mengubah persamaan eksponen ini ke dalam bentuk persamaan kuadrat, kita lakukan dengan cara memisalkan persamaan eksponennya ke salah satu variabel yang nantinya akan membentuk persamaan kuadrat. Nah, agar lebih paham, saya akan langsung memberikan satu contoh soalnya. Oke, untuk soal yang pertama, kita akan mencari himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen 2 pangkat 2x kurang 12 kali 2 pangkat x tambah 32 sama dengan 0. Nah, cara menyelesaikannya di sini adalah kita akan membuat persamaan eksponen ini menjadi bentuk persamaan kuadrat dengan cara memisalkan persamaan eksponen ini menjadi salah satu variabel. Nah, jadi kita akan membuat 2 pangkat 2x ini menjadi bentuk yang seperti ini. 2 pangkat x dipangkatkan dengan 2 kurang 12 dikali 2 pangkat x tambah 32 sama dengan 0. Nah, kamu lihat di sini ada bentuk yang sama yaitu 2 pangkat x dan 2 pangkat x di sini. Nah, 2 pangkat x ini akan kita misalkan ke salah satu variabel. Jadi, misalkan 2 pangkat x ini kita misalkan dengan variabel y. Jadi, setiap 2 pangkat x di sini akan kita ubah menjadi bentuk variabel y. Jadi, kita tuliskan lagi ya. 2 pangkat x kuadrat kurang 12 kali 2 pangkat x tambah 32 sama dengan 0. Nah, 2 pangkat x ini kita misalkan dengan variabel y. Jadi, 2 pangkat x ini adalah y kuadrat dikurang 12 kali, 2 pangkat x tadi kita misalkan dengan y, tambah 32 sama dengan 0. Nah, setelahnya kita lihat dia akan menjadi suatu bentuk persamaan kuadrat. Nah, kalau sudah menjadi bentuk persamaan kuadrat gini, maka akan kita faktorkan. Oke, untuk pemaktorannya ya, berarti di sini kita akan mencari hasil pemaktorannya. Nah, bagi kamu yang belum paham tentang materi pemaktoran, akan saya jelaskan sedikit di sini ya. Jadi, kita akan memfaktorkan y kuadrat dikurang 12y tambah 32 sama dengan 0. Nah, y kuadrat kurang 12y tambah 32 sama dengan 0 ini akan kita faktorkan. Nah, ini rumus pemaktorannya adalah seperti ini. Y tambah P. Kita akan membuat persamaan kuadrat ini menjadi bentuk yang seperti ini. Y tambah P kali Y tambah Q. Nah, terlebih dahulu kita tentukan dulu mana A-nya. A-nya adalah ini ya. Jadi, A-nya di sini adalah 1. A adalah koefisien dari Y kuadrat. Selanjutnya, B itu adalah koefisien dari Y, yaitu negatif 12. Dan C-nya adalah sama dengan konstantanya, yaitu 32. Nah, kita akan mencari dua buah bilangan, yaitu P dan Q dengan syarat seperti ini. P kali Q itu harus sama dengan C, sedangkan P tambah Q itu harus sama dengan B. Nah, P kali Q harus sama dengan C, maka P kali Q-nya itu harus sama dengan C-nya adalah 32 di sini. Maka di sini P kali Q sama dengan 32. Selanjutnya, P tambah Q itu harus sama dengan B, berarti P tambah Q sama dengan B-nya di sini adalah negatif 12. Nah, yang artinya kamu harus cari dua buah bilangan yaitu P dan Q dengan syarat P kali Q-nya itu harus sama dengan 32. Dan jika dijumlahkan, P tambah Q itu harus sama dengan negatif 12. Artinya kamu harus cari dua buah bilangan yang kalau dikalikan hasilnya adalah 32. Dan kalau dijumlahkan hasilnya adalah negatif 12. Maka bilangan tersebut adalah ya, negatif 8 dan negatif 4. Oke, kita kalikan ya. Negatif 8 kali negatif 4 hasilnya adalah 32. Negatif 8 ditambah negatif 4 hasilnya adalah negatif 12. Maka pemaktorannya kita masukkan nilai P dan Q ke rumus ini. Maka pemaktorannya adalah Y tambah P-nya tadi adalah negatif 8 ya. Maka Y kurang 8
dikali Q-nya tadi adalah negatif 4 kali Y kurang 4. Nah, inilah dia hasil pemaktoran dari Y kuadrat kurang 12Y tambah 32 sama dengan 0. Jadi pemaktorannya adalah Y kurang 8 kali Y kurang 4. Nah, nilai inilah yang kita perlukan dan kita masukkan ke persamaan eksponen tadi ya. Jadi, yang tadi hasil pemaktoran dari Y kuadrat kurang 12Y tambah 32 sama dengan 0 adalah Y kurang 8 dikali Y kurang 4 sama dengan 0. Selanjutnya kita cari pembuat nolnya atau nilai Y-nya. Maka Y kurang 8 sama dengan 0 atau yang ini ya, Y kurang 4 sama dengan 0. Maka nilai Y-nya sama dengan ya positif 8 ya, negatif 8 berpindah ruas menjadi positif 8. Nah, yang di sini Y sama dengan negatif 4 berpindah ruas menjadi positif 4. Maka nilai Y di sini adalah Y sama dengan 8 atau Y sama dengan 4. Nah, apakah selesai? Nah, apakah penyelesaian sudah selesai? Belum ya. Kita harus mengembalikan nilai Y ini ke bentuk persamaan eksponennya. Nah, tadi kita memisalkan 2X sama dengan Y. Jadi, kita masukkan nilai Y-nya ini ke persamaan ini. Yang pertama adalah 2X sama dengan, nah, Y yang kita dapat adalah 8. Maka yang pertama 2X sama dengan, kita ganti Y-nya dengan 8. Selanjutnya untuk yang kedua nanti, berarti 2 pangkat X sama dengan Y. Nilai Y yang kedua yang kita dapatkan adalah 4, maka 2X sama dengan 4. Nah, untuk gampang, biar gampang mencari nilai X-nya, maka kita buat aja ini, nilai 8 ini menjadi suatu bentuk pemangkatan dengan basis 2. Maka 2 pangkat X sama dengan, nah 8 ini adalah hasil pemangkatan dari 2 pangkat, ya 2 pangkat 3. Maka, ya sama ya, sudah sama basisnya, maka nilai X-nya langsung kita buat X sama dengan 3 karena basisnya sudah sama. Oke, selanjutnya untuk yang berikutnya untuk 2 pangkat X sama dengan 4. Maka di sini 2 pangkat X sama dengan, nah 2 ini kita ubahlah menjadi bentuk pecahan dengan basis 2. 4 itu adalah hasil dari pemangkatan 2 pangkat, ya 2 pangkat 2. Maka setelah sama basisnya di sini, maka nilai X-nya sama dengan 2. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen 2 pangkat 2X kurang 12 kali 2 pangkat X tambah 32 sama dengan 0 adalah 2 dan 3. Adalah X sama dengan 2 dan X sama dengan 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 2 dan 3. Oke, agar lebih paham lagi, saya akan berikan satu contoh soal lagi. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Di sini kita akan mencari himpunan penyelesaian dari 3 pangkat 2X tambah 2 dikurang 82 kali 3 pangkat X tambah 9 sama dengan 0. Nah, terlebih dahulu kita ubah bentuk persamaan eksponen ini agar menjadi lebih sederhana ya. Jadi di sini kamu lihat ini 3 pangkat 2X tambah 2. Nah, bentuk awal dari 3 pangkat 2X tambah 2 itu adalah 3 pangkat 2X dikali 3 pangkat 2. Coba ingat lagi sifat dari bilangan berpangkat. Nah, bilangan berpangkat dengan basis yang sama jika dikalikan maka pangkatnya dijumlahkan. Jadi bentuk awal dari 3 pangkat 2X tambah 2 ini adalah bentuk perkalian dari 3 pangkat 2X dikali 3 pangkat 2. Selanjutnya dikurang 82 kali 3 pangkat X tambah 9 sama dengan 0. Oke. Nah, 3 pangkat 2 di sini hasilnya adalah 9. Ya, kita ganti di sini ya, maka 9 dikali, nah ini kita ubah menjadi 3 pangkat X dikuadratkan, karena kita akan membentuk suatu persamaan kuadrat, jadi harus kita buat dia agar bisa menjadi bentuk persamaan kuadrat. Dikurang 82 dikali 3 pangkat X tambah 9 sama dengan 0. Oke, nah selanjutnya kita misalkan ini 3 pangkat X dengan suatu variabel. Jadi kita misalkan ya, 3 pangkat X ini dengan suatu variabel ya, biar sama dengan yang tadi, maka saya misalkan 3 pangkat X ini dengan variabel Y. Jadi kalau kamu jumpa dengan bentuk 3 pangkat X, maka kamu ganti langsung dia menjadi variabel Y. Jadi ini saya ulang kembali soalnya ya, 9 kali 3 pangkat X kuadrat kurang 82 kali 3 pangkat X tambah 9 sama dengan 0. Nah, kita ubah sekarang menjadi variabel Y. Nah, kamu lihat di sini ada 3 pangkat X, berarti di sini 9 kali 3 pangkat X tadi kita misalkan dengan Y, maka dikali Y pangkat 2 kurang 82 dikali 3 pangkat X tadi kita misalkan dengan Y tambah 9 sama dengan 0. Nah, kamu lihat di sini ternyata
setelah kita ubah menjadi bentuk persamaan kuadrat, inilah dia bentuk persamaan kuadratnya. Nah, sekarang kita akan mencari akar-akar dari persamaan kuadrat ini dengan cara memfaktorkan. Oke, untuk memfaktorannya saya buat di sini ya. Jadi kita akan memfaktorkan 9y kuadrat dikurang 82y tambah 9 sama dengan 0. Nah, ini berbeda dengan pemfaktoran yang pertama tadi, pada contoh soal yang pertama tadi. Kenapa? Karena di sini koefisien dari y kuadratnya itu tidak 1, tapi bernilai 9. Maka untuk menyelesaikannya, kita ikuti rumus ini. Jadi rumus untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan bentuk seperti ini, di mana koefisien dari y kuadratnya itu lebih dari 1 ataupun tidak sama dengan 1, cara mengerjakannya seperti ini. Kamu harus buat bentuk persamaan kuadrat ini. Jadi kalau ada bentuk persamaan kuadrat AX tambah BX tambah C sama dengan 0, dengan A-nya tidak sama dengan 1 ya, bisa lebih dari 1 ataupun bisa bilangan negatif. Nah, di sini kita akan ubah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 ini menggunakan rumus seperti ini. 1 per A dikali A X tambah P kali A X tambah Q, dengan syarat di sini sama seperti tadi, P kali Q-nya itu harus sama dengan, nah berbeda ya, kalau yang tadi P kali Q kan harus sama dengan C. Nah, kalau untuk yang ini P kali Q-nya harus sama dengan A kali C, sedangkan P tambah Q-nya sama, harus sama dengan B. Nah, sebelumnya biar kita lebih gampang menyelesaikan atau memfaktorkan persamaan kuadrat ini, kita tentukan dulu mana A, B, dan C-nya. Jadi di sini A-nya adalah 9, B-nya di sini adalah sama dengan negatif 82, dan C-nya itu sama dengan 9. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita ikuti rumusnya. Rumusnya dia meminta 1 per A, berarti A-nya di sini adalah 9. Berarti kita buat 1 per 9 dikali AX. AX-nya di sini, sorry ya, variabelnya di sini bukan X tapi Y. Jadi di sini AY, A-nya di sini adalah 9, berarti 9Y ditambah P kali AX berarti 9Y ditambah Q. Nah, sekarang kita akan cari nilai P dan Q-nya. Nah, P dan Q-nya punya dua syarat ya. P kali Q itu harus sama dengan A kali C. Yang berarti P kali Q-nya itu harus sama dengan A kali C. A-nya adalah 9, C-nya adalah 9. Nah, 9 dikalikan 9 hasilnya adalah 81. Maka P kali Q-nya harus sama dengan 81. Sedangkan P tambah Q-nya harus sama dengan sedangkan P tambah Q-nya harus sama dengan B. Jadi di sini P tambah Q-nya harus sama dengan, ya, nilai B-nya adalah negatif 82. Kita akan mencari nilai P dan Q, yang artinya kamu harus cari dua buah bilangan yaitu P dan Q yang kalau dikalikan hasilnya adalah 81 dan kalau dijumlahkan hasilnya adalah negatif 82. Ya, bilangannya adalah negatif 81 dengan negatif 1. Oke, coba kita kalikan ya. Negatif 81 dikali negatif 1, hasilnya adalah positif 81. Sedangkan negatif 81 dijumlahkan dengan negatif 1, hasilnya adalah negatif 82. Oke, jadi kita sudah dapat nilai P dan Q-nya adalah negatif 81 dan negatif 1. Oke, kita buat kembali ini di bawah ya. Maka 1 per 9 kali 9Y. Nah, nilai P-nya tadi sudah dapat adalah negatif 81. Berarti di sini kita kurangkan dengan 81 kali 9Y tambah Q. Q-nya adalah negatif 1. Maka 9Y kurang 1. Sudah. Nah, setelah seperti ini, kita akan gunakan sifat distributif pada ini. 9Y kurang 81. Kita sederhanakan dulu. Maka di sini ya, 1 per 9 kali. Nah, kamu harus cari faktor dari 9Y dan negatif 81. Faktor dari 9Y dan negatif 81 adalah 9. Kita keluarkan 9. 9 agar menjadi 9Y, maka di sini tinggal Y, karena 9 kali hasilnya 9Y, dikurang. 9 agar menjadi negatif 81 dikalikan dengan, ya, negatif 9. Nah, ini tidak bisa disederhanakan ya, maka tetap 9Y kurang 1. Nah, kamu lihat di sini. 1 per 9 dikalikan dengan 9. Kalikan ya, 9 bagi 9, 1 kali 1, 1, berarti selesai, habis ya. Tinggallah dia Y kurang 9 dikali 9Y kurang 1. Nah, inilah dia hasil pemaktoran dari
9Y kuadrat kurang 82Y tambah 9. Panjang ya. Jadi nilai Y kurang 9 kali 9Y kurang 1 itulah yang kita masukkan kemari. Jadi hasil pemaktoran dari 9Y kuadrat kurang 82Y tambah 9 sama dengan 0 adalah Y kurang 9 dikali 9Y kurang 1. Sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita cari nilai Y-nya ya. Maka di sini Y kurang 9 sama dengan 0 atau ini ya, 9Y kurang 1 sama dengan 0. Oke, Y kurang 9 sama dengan 0, maka nilai Y-nya hasilnya di sini adalah negatif 9 berpindah ruas menjadi positif 9. Sedangkan untuk yang ini ya, 9Y hasilnya sama dengan negatif 1-nya kita pindahkan ke ruas kedua menjadi positif 1. Sedangkan Y-nya hasilnya sama dengan ya 1 dibagi dengan 9 atau 1/9. Maka nilai Y-nya di sini adalah Y sama dengan 9 dan Y sama dengan 1/9. Nah, belum selesai ya. Kita akan memasukkan kembali nilai Y sama dengan 9 ini ke persamaan eksponennya. Tadi kita memisalkan 3 pangkat X sama dengan Y. Nah, sekarang Y-nya kita ganti dengan 9 dan 1/9. Berarti untuk yang pertama ya, 3 pangkat X sama dengan Y. Yang pertama kita dapat adalah 9. Maka 3 pangkat X sama dengan 9 atau yang kedua, 3 pangkat X sama dengan Y yang kedua adalah 1/9. Oke, selanjutnya kita selesaikan. 3 pangkat X sama dengan 9. Nah, 9 ini kita ubah menjadi bentuk bilangan berpangkat dengan basis 3. Maka 3 pangkat X itu sama dengan, ya, 9 itu adalah 3 pangkat, ya, 3 pangkat 2 ya. Maka di sini 3 pangkat 2. Setelah sama di sini basisnya atau bilangan pokoknya, maka nilai X-nya ya langsung kita dapatkan X sama dengan 2 karena sudah sama basisnya. Oke, selanjutnya kita selesaikan yang ini. 3 pangkat X sama dengan 1/9. Nah, 1/9 ini kamu buatlah dia menjadi bentuk pemangkatan dengan basis 3. 1/9 itu adalah 3 pangkat, ya, 1/9 adalah 3 pangkat negatif 2. Maka nilai X-nya yang kedua adalah X sama dengan negatif 2. Oke, nah jadi kita sudah dapat himpunan penyelesaiannya ya. Yang pertama adalah X sama dengan 2 dan yang kedua adalah X sama dengan negatif 2. Maka himpunan penyelesaiannya sama dengan, kita mulai dari yang negatif ya, negatif 2,2. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen 3 pangkat 2X tambah 2 dikurang 82 kali 3X tambah 9 sama dengan 0 adalah negatif 2 dan 2. Oke, mungkin cukup sekian materi saya hari ini tentang persamaan eksponen dengan bentuk A kali A pangkat fx dikuadratkan tambah B dikali A pangkat fx tambah C sama dengan 0. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kamu semuanya. Dan jangan lupa ya, tetap dukung channel saya Mufiya K-Drama dengan cara klik subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya bagi kamu yang baru berkunjung ke channel saya, serta like, komen, dan share video dari saya. Nah, kamu juga bisa minta materi yang akan saya jelaskan untuk video yang berikutnya. Oke, sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Terima kasih karena sudah menyaksikan sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.